ini walaupun sudah malam, barangkali mungkin tidak terlalu banyak yang akan saya sampaikan, walaupun ini sebenarnya terus terang semakin menunggu lama semakin insecure karena iya betul, karena saya kurang di sini itu semakin kelihatan. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik saya tentang penerapan Windows Shopping pada materi perubahan fisika dan kimia dalam pembelajaran Cashflow, mohon maaf typo, nilai, norma, dan hubungan dengan orang lain. Latar belakang saya memilih ini sebetulnya adalah karena dari masalah yang dihadapi dalam keseharian kita, bahwa tentunya kita perlu mengenali karakteristik peserta didik dalam rangka untuk menentukan metode mana yang paling tepat sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Ini sejalan dengan kurikulum merdeka begitu. Kemudian di samping itu melihat perilaku peserta didik atau siswa, bahwa beberapa itu kalau di dalam kelas saya itu masih rendahnya, maksudnya masih kurang bisa menghargai sesama teman. Ini misalnya memanggil nama teman dengan nama orang tua itu diingatkan kembali lagi masih diulang begitu. Kemudian pertemanannya eksklusif dan juga kurang percaya diri. Terutama ketika dalam pembelajaran kelompok, apalagi jika ada dalam teman satu kelompok itu yang dominan, maka akan muncul hanya satu orang atau beberapa orang saja yang dominan gitu. Kemudian dari hasil pengamatan dan juga wawancara dengan beberapa peserta didik yang saya tanya itu, bahwa mereka pun juga senang ketika atau ingin sesuatu yang baru dalam penyampaian pembelajarannya, sehingga ketika diberikan sesuatu yang berbeda itu menjadi mereka lebih tertarik begitu. Karena memang saya pun melihat ketika saya ngomong belum tentu didengarkan dan juga materinya tidak tersampaikan. Kemudian kenapa saya memilih Windows Shopping? Ini karena Windows Shopping itu merupakan model pembelajaran yang berbasis kinerja kelompok dengan berkeliling menyaksikan hasil karya kelompok yang lain. Dari ini harapannya ada interaksi antar kelompok dan juga ada pembagian tugas, sehingga dengan saling ada pembagian tugas itu tidak ada siswa yang dominan dan juga tidak ada yang hanya sekedar menyimak dalam kelompok tersebut. Kemudian tujuannya dalam penerapan model pembelajaran Windows Shopping adalah menarik siswa pada topik yang akan dipelajari, kemudian memberi siswa kesempatan untuk mendemonstrasikan. Ini maksudnya ada discovery learning-nya, kemudian memungkinkan siswa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk berpikir, meneliti, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Tujuan dari praktik baik ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pengalaman terbaik penulis dalam menerapkan pembelajaran Windows Shopping yang mengintegrasikan pembelajaran kesehatan reproduksi, nilai, norma, dan hubungan dengan orang lain. Jadi diharapkan melalui laporan praktik baik ini dapat memotivasi sekolah yang lain untuk menciptakan lingkungan yang ramah pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak pubertas. Manfaatnya adalah melalui praktik baik ini bisa ada penerapan integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran, kemudian sebagai bahan referensi dan juga peningkatan kompetensi peserta didik. Langkah yang dilakukan adalah pemetaan capaian pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model yang ditentukan, dan juga menyusun perangkat pembelajaran dari media, kemudian juga alat dan bahan yang diperlukan. Langkah-langkah adalah yang pertama pendahuluan, ada salam, persepsi menyiapkan peserta didik. Tentunya ini dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui seberapa siap mereka mengikuti pembelajaran. Kemudian kegiatan intinya adalah dengan sebelumnya membagikan soal pretest.
kemudian memberikan pertanyaan pemantik terkait ini karena materi juga harus disampaikan begitu. Jadi saya tetap menyampaikan materi perubahan fisika dan kimia, kemudian melalui demonstrasi mengajak anak-anak untuk mengefisiensi waktu karena nanti ada kegiatan yang lain yang terkait dengan Expo sehingga ada demonstrasi. Dan langkah window shopping-nya adalah secara acak membagikan tugas. Sebelumnya ini guru membentuk kelompok dulu, jadi membentuk kelompok 4 sampai 5 orang, kemudian membagikan secara acak tugas kepada setiap kelompok tentang perubahan fisika, pengertiannya dan contohnya, kemudian perubahan fisika, kimia, pengertiannya dan contohnya. Kemudian dalam kelompok tersebut setelah tadi menyimak demonstrasi, mereka menemukan sendiri tentang konsep perubahan fisika dan kimia. Kemudian dengan kelompoknya berbagi tugas untuk membentuk mind map yang nantinya disajikan. Ini yang nantinya akan menjadi bahan yang disampaikan oleh kelompok. Jadi seperti yang nanti akan didatangi oleh teman. Jadi setelah hasilnya atau produknya yang di dalam kelompok selesai, mereka melakukan pembagian tugas kelompok. Tentunya ada kelompok yang bertugas sebagai penjaga toko. Ini ibaratnya sebuah toko yang nanti didatangi oleh pengunjung, dan ada pula yang berkeliling mengunjungi toko kelompok lain. Kemudian siswa yang menjaga toko harus dapat memberikan penjelasan kepada anggota kelompok lain yang membutuhkan penjelasan tentang materi yang dipajang, sehingga disarankan untuk memilih penjaga toko yang dapat berkomunikasi dengan baik dan memahami hasil kerja kelompok. Jadi ini ada materi yang dijelaskan, jadi ada seperti tutor sebaya begitu dengan teman gitu. Kemudian integrasinya dengan Pro, setelah mereka berkeliling mengunjungi kelompok tetangga atau kelompok lain, mereka diminta untuk menuliskan perlakuan baik dan tidak baik yang mereka alami ketika berinteraksi dengan teman lain di dalam kelompok yang mereka kunjungi tersebut. Kemudian menempelkannya pada papan tulis, dan disitulah masuk membahas tentang materi nilai, norma, dan hubungan dengan orang lain. Kemudian penutup menarik kesimpulan tentang materi pembelajaran dan juga penguatan tentang nilai, norma, dan hubungan dengan orang lain, maksudnya begitu. Kemudian hasil dari praktik baik ini bahwa dengan melakukan window shopping, anak-anak menjadi lebih aktif, bukan hanya sebagai pendengar, tapi mereka ada kinestetiknya dengan berinteraksi dengan kelompok yang lain gitu. Dan harapannya melalui penerapan window shopping, peserta didik tidak hanya belajar konsep tentang perubahan fisika dan kimia, juga melatih keterampilan pengambilan keputusan, memahami konsep diri positif tentang bagaimana menghargai pendapat, keputusan orang lain selama berdiskusi, merasa setara dengan teman yang lain. Dan ini juga terlihat ketika pada tadi ada pre-test dan juga post-test, itu nampak ada perubahan. Pada pre-test rata-rata 48,15%, sedangkan post-testnya 60,23%. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan ketika demonstrasi, kemudian diskusi kelompok ketika menyusun mind map, dan mereka mempresentasikannya, mendapatkan kunjungan dari kelompok yang lain. Kemudian ini yang mereka menuliskan perlakuan baik dan tidak baik dari teman. Kemudian di akhir ini memang ini di akhir setelah pembelajaran selesai itu saya minta mereka untuk merefleksikan bagaimana perasaan mereka dengan pembelajaran pada hari itu.
Kemudian kesimpulannya, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran Windows Shopping yang terintegrasi dengan kesehatan reproduksi layak dijadikan praktik baik pembelajaran karena dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan transfer pengetahuan, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian peserta didik memahami nilai norma dan hubungan dengan orang lain dengan menghargai pendapat orang lain, merasa nyaman karena setara dengan teman lainnya yang terlihat pada rata-rata pretest dan post-test yang mengalami kenaikan. Lalu refleksinya bahwa melalui kegiatan ini guru seyogyanya juga dalam melakukan belajar itu memberikan sesuatu yang baru sehingga dapat berdampak positif dan efektif dalam meningkatkan pemahaman materi dan juga kaitannya dengan penerapan nilai, norma, dan hubungannya dengan orang lain, serta juga peserta didik lebih percaya diri dengan dalam mengemukakan ide karena tadi ada pembagian tugas yang jelas. Rekomendasinya adalah guru seyogyanya tidak hanya mengajar tetapi juga melakukan perubahan dalam pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang peserta didik, situasi dan kondisi sekolahnya sehingga akan membuat pembelajaran lebih bermakna. Kemudian peserta didik diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam belajar, tidak terbatas pada hafalan teori, kemudian juga harapannya ini menjadi bermakna sehingga bisa bertahan lebih lama. Demikian yang dapat saya sampaikan.